malam hari ini kita berjumpa kembali dan mungkin perjumpaan yang sudah cukup lama, karena kehadiran saya yang sebelum ini kelihatannya dulu aula Wihara Dhamma Sundara ini masih agak gelap, ya. Mungkin beberapa teman yang dahulu ikut hadir tahu bahwa suasananya dulu listriknya belum seperti ini, ya. Kemudian Buddha Rupang belum ada, terus ya cukup gelap lah, sehingga saya melihat wajah Anda pun jadi tidak jelas. Tapi hari ini sangat jelas, saya melihat wajah Anda cerah, berseri-seri, segar semua. Dan kata orang, saya juga bertambah kelihatan lebih jelas dari jauh karena ukuran yang lebih besar. Untung kursinya juga besar. Saudara-saudara, pada malam hari ini kita akan membahas atau membicarakan tentang patidana serta pelepasan makhluk, atau yang dalam bahasa agak khusus namanya fangsen. Fangsen tentu berbeda dengan tongseng, karena yang satu namanya makanan, itu tongseng. Karena banyak orang, apa tuh itu fangsen? Ya, fangsen itu artinya melepas, membebaskan makhluk, begitu ya, yang pada mahir bahasa-bahasa tertentu tersebut. Saudara-saudara, kebetulan pula tadi sebelum masuk saya juga sudah mendapatkan brosur tentang patidana bersama dalam rangka bulan Cengbeng. Memang di dalam salah satu tradisi disampaikan bahwa ada yang disebut masa Cengbeng. Nah, apakah itu Cengbeng? Sebetulnya Cengbeng ini juga lain sama tongseng tadi lagi. Cengbeng ini sebetulnya adalah masa mengunjungi keluarga kita yang sudah meninggal, tetapi cukup mengunjungi di bumi ini saja. Karena kalau mengunjungi keluarga kita yang sudah meninggal dan kita berkunjung ke tempat dia sekarang berada, siapa tahu ada yang belum siap. Ya, jadi mengunjungi kuburan lah istilahnya. Kalau yang dikubur, kalau yang tidak dikubur mengadakan sedikit upacara. Kenapa demikian? Karena ada satu tradisi, di dalam tradisi atau katakanlah kebudayaan masyarakat Tionghoa khususnya, ada tradisi penghormatan kepada orang yang sudah meninggal. Penghormatan kepada orang yang meninggal ini ada dua macam. Jenis yang pertama adalah penghormatan kepada yang meninggal dan yang dikenal. Nah, ini yang dilakukan pada masa Cengbeng ini, yaitu kira-kira tanggal berapa? 5 April, ya. Biasanya berbondong-bondong 5 April itu kita menjadi tukang sapu di kuburan, karena hari itu banyak orang bagi-bagi uang. Pernah Anda bisnis nyapu kuburan pada tanggal 5 April? Wah, betul, Anda sudah praktek ya. Nah, ini saya tunjukkan satu peluang bisnis soalnya. 5 April nanti pergilah ke kuburan, bawalah sapu lidi. Anda nanti pulang tentu sudah bawa uang banyak. Karena nanti kita bersih sedikit, nyapu sedikit aja, 1.000, 2.000 sudah dapat. Nah, saudara-saudara, itu adalah masa kita berkunjung kepada keluarga yang kita kenal, adalah pada bulan April, khususnya 5 April. Kemudian kita juga punya tradisi, saya tadi katakan dalam 1 tahun ada 2 kali untuk mengurus orang yang meninggal, yaitu pada bulan 7 Imlek.
Bulan 7 Imlek ini kira-kira kalau bulan nasional kita jatuhnya bulan Agustus atau September. Bulan 7 Imlek tanggal 15. Itu sebetulnya adalah upacara menyantuni orang yang meninggal, tetapi sebetulnya yang tidak kita kenal. Ya, jadi kalau bulan April tadi yang kita kenal, yang bulan 7 itu yang kita tidak kenal, karena mungkin banyak orang yang meninggal tetapi tidak dirawat atau tidak diperingati oleh keluarganya, karena mungkin keluarganya punya tradisi yang memang tidak membenarkan untuk mengikuti upacara memperingati orang yang meninggal tersebut. Nah, itu tugas kita. Ya, yang di keluarganya sudah nggak diperingati, ayolah kita peringati sekarang. Nah, jadi kita bagi-bagi rezeki juga. Kenapa? Toh kita berbuat baik kok. Nah, saudara-saudara, jadi dua macam ini. Lalu sekarang kita membahas pada khususnya sekarang adalah makna cengbengnya dulu. Kenapa ada cerita cengbeng ini? Ya, karena kalau tadi di dalam lembaran ini kan diumumkan dalam rangka memasuki bulan cengbeng. Bagaimana kok bisa cengbeng ini dipilih sebagai hari kekuburan? Nah, sebetulnya ini punya makna. Pada zaman dulu ada seorang pemuda miskin yang tinggal di sebuah desa. Si pemuda miskin ini dia senang belajar. Dan karena dia rajin belajar, maka dia lulus ujian untuk tingkat lokal sampai tingkat nasional. Sehingga akhirnya dari ujian-ujian yang dilakukan ini, si pemuda tersebut akhirnya diangkat menjadi pegawai negeri di ibu kota. Setelah dia bekerja sebagai pegawai negeri yang cukup lama, dia diangkat lagi karena prestasinya menjadi menteri. Karena dia sebagai menteri yang berbakti dan pandai, dia diangkat sebagai raja. Nah, jadi si pemuda yang miskin dari desa ini karena perjalanan hidupnya cukup cerah, dia menjadi raja. Setelah beberapa lama dia menjadi raja, dia terpikir untuk mengajak orang tuanya itu pergi ke ibu kota supaya bisa berkumpul dengan dirinya. Kemudian raja ini menyuruh utusan untuk menjemput orang tuanya. Tetapi ternyata di desa tempat orang tuanya ada itu dikabarkan bahwa orang tua sudah meninggal dunia. Dan kuburannya pun tidak diketahui. Nah, sehingga si raja ini bingung. Bagaimana ya? Saya mau mengunjungi orang tua sudah tidak ada. Orang tua sudah meninggal. Tetapi sekarang saya mau datangi kuburannya tidak diketahui. Lalu raja ini punya ide. Bagaimana caranya? Diberi pengumuman. Pada tanggal sekian, semua kuburan harus dibersihkan. Rumput-rumput harus babat. Dibersihkan semua. Setelah rumput dibersihkan, dibabat, di atas kuburan harus dikasih tanda bahwa kuburan ini sudah dikunjungi. Nah,
Kalau tidak melaksanakan, hukum berat. Nah, saudara-saudara, kemudian pada tanggal yang telah ditentukan, memang seluruh rakyat sibuk pergi ke kuburan, bersih-bersih, beres-beres, yang sudah disembayangi, tempeli kertas sana sini, kasih tanda semua. Pada keesokan harinya, sang raja pergi ke kuburan di desa kelahirannya dia. Dia lihat di pekuburan itu, wah, sudah bersih semua. Sana rumputnya hilang, sudah ada kertasnya. Sana rumputnya hilang, sudah ada kertasnya. Di sini rumputnya hilang, sudah ada kertasnya. Wah, bagus. Semua sudah melaksanakan perintah saya. Nah, tapi di ujung sana ada kuburan yang belum terurus. Rumputnya masih panjang, belum dikasih kertas. Nah, ini berarti belum ada keluarganya. Berarti ini apa? Ini kuburan orang tua saya. Ketemu sekarang, bersihkan, kasih perhiasan atau dikasih macam-macam ya, dibangunkan yang hebat-hebat sebagai kuburannya raja. Anaknya yang sudah menjadi raja. Nah, dari situlah saudara-saudara muncul tradisi cengbeng ini, bersih-bersih kuburan ini. Karena itu tadi saya katakan, nanti kalau Anda tanggal 5 April ini bisnis potong rumput, laris pasti. Karena semua orang akan membutuhkan jasa potong rumput dan bersih-bersih kuburan. Jadi dasarnya dulu adalah seorang raja yang mau mencari kuburan orang tuanya tapi tidak ketemu. Nah, kenapa sebetulnya kok dia kepingin mencari kuburan orang tua? Karena sesungguhnya di dalam dharma ini, hubungan antar manusia, khususnya hubungan anak dengan orang tua, itu ditinjau dari dua sudut. Yaitu sudut ketika manusia masih hidup dan ketika manusia telah meninggal. Karena di dalam masyarakat ini, dua ini ada yang berbeda. Ada kelompok yang menganggap yang penting adalah ketika masih hidup. Pokoknya orang tua masih hidup, ayo layani dengan baik. Kasih minum yang banyak, kasih makan yang banyak, bebas. Tidak ada pantangan, kolesterol tinggi, hajar duren, tidak apa-apa. Pokoknya happy orang tua. Siapa tahu langsung warisan bisa dapat kita. Ya, duren, terus udang, apa saja udah. Pokoknya selama hidup orang tua kita junjung setinggi mungkin. Tapi begitu meninggal, diemin sudah. Itu sudah bangkai, sudah tidak ada artinya, tidak usah dikunjungi, dibuang. Sekali tanam, buang. Tidak usah berkunjung lagi. Ada yang seperti itu. Ya, ada enggak? Ada toh? Ada, di tempat lingkungan kita tuh banyak sekali. Itu di dunia memang demikian. Ada yang sebaliknya. Yang penting kalau sudah mati. Jadi waktu hidup minta minum aja enggak dikasih. Aku pengen minum, punya kaki, punya tangan, jalan sendiri, ambil sendiri. Jangan nyuruh anak ya. Kebiasaan yang tidak baik. Loh, orang tua malah diceramai. Sakit, aduh aku minta obat. Siapa yang suruh sakit? Kamu yang sakit kok saya yang repot. Nah, pokoknya selama hidup dia tidak dipusingin. Tapi begitu meninggal, wah upacaranya besar-besaran. Dibelikan peti mati puluhan juta. Wah, yang bentuknya peti mati aja tinggi kayak mobil mewah. Kemudian upacara sembayangannya 12 meja. Masakannya lengkap. Padahal waktu hidupnya satu butir nasi aja nggak dikasih.
Tapi begitu meninggal 12 meja disiapkan semua. Kemudian upacara perayaan dibikin berhari-hari. Ada musiknya, tariannya, segala macam lah upacaranya. Kemudian prosesi ke kuburan dibikin semeriah mungkin. Panjang mobilnya, kemudian iringannya panjang, kasih musik yang panjang. Lalu ditempatkan di kuburan yang paling hebat di atas gunung melihat lautan. Kemudian dibikin kuburan yang demikian mewah, bisa miliatan harganya untuk kuburannya. Lalu kalau upacara 3 harian, 7 harian, setahun, 3 tahun, lalu tiap upacara per tahun kematiannya, selalu meriah. Tapi apa gunanya? Orangnya sudah mati. Tapi ada di beberapa negara ada kuburan yang punya AC. Anda pernah dengar itu? Pernah? Ah, betul, di Filipina. Kuburan di sana itu ada AC-nya, kayak gedung mewah begitu. Jadi nanti keluarga itu berwisata di sana, nginep di sana, ada dapurnya, ada wisma tamunya, itu kuburan. Jadi tidak menakutkan, karena memang sesungguhnya tidur di kuburan itu lebih tidak menakutkan daripada tidur dengan orang yang hidup. Anda berani tidur di kuburan? Berani? Jawab yang mana? Satu orang aja, tadi teriaknya banyak. Berani tidur dengan pasangan hidup atau anaknya sama temennya? Berapa orang yang berani? Salah. Tidur dengan pasangan hidup itu malah lebih berbahaya. Salah tidur, muka pagi bangun biru. Lah sikut masuk nempel di pipi dengan kenceng, itu bahaya. Tidur dengan orang hidup. Tidur dengan orang mati sebetulnya malah aman. Dia diem aja gitu sampai pagi, dia tuh nggak goyang. Anda goyang-goyang juga diem. Kalau dia goyang malah Anda takut. Nah, jadi kalau di satu negara tertentu itu, dia kuburan itu justru yang ada AC-nya. Ya, sehingga kita bisa berwisata di sana. Kelihatannya nanti di Indonesia bakal ada juga semacam itu, arahnya juga mau seperti demikian. Karena kalau saya melihat kuburan-kuburan di Indonesia sekarang mulai mewah-mewah. Ada kuburan bisa sampai 1 miliar segala. Saya pikir, waduh, ini rumahnya orang aja kalah. Rumah orang hidup aja kalah sama orang mati. Ya, sehingga nanti kalau kita kadang ada banjir ngungsi di kuburan kadang-kadang lebih mewah daripada rumahnya sendiri. Nah, saudara-saudara, inilah 2 tren manusia di dunia. Satu, senang dengan orang tua ketika masih hidup, tapi begitu meninggal emangnya gue pikirin. Lalu yang kedua adalah waktu hidup tidak usah dipikirin, yang penting mati kita rawat dengan sebaik-baiknya. Kalau perlu diawetkan, dimasukkan peti kaca dan sebagainya. Nah, agama Buddha melihat orang hidup dan orang mati ini sama-sama punya nilainya. Ketika seseorang masih hidup, marilah kita berbuat baik kepada dia. Karena ketika dia diambilkan air, ketika dia diambilkan makanan, ketika dia kita kasih kebahagiaan dengan kata-kata, perbuatan, dan senyuman dan lain sebagainya, dia merasa bahagia. Dan ekspresinya itu kita bisa langsung dapatkan. Begitu kita kasih makan, senang dia, kita juga ikut senang. Dikasih makan loh kok muntah-muntah, kita ya ikut stres. Kan reaksinya itu jelas. Ketika masih hidup kita berbuat baik kepada dia. Tetapi setelah dia meninggal, dia bukan batu, dia bukan bangkai yang tidak ada hubungannya dengan kita. Karena secara batin kita ini sebenarnya telah pernah mengenal dia. Apakah dia orang tua kita? Apakah dia teman kita? Apakah dia tetangga kita? Apakah dia anak kita? Apakah dia keluarga kita?
Pokoknya dia pernah berhubungan dengan kita. Bahkan di dalam tradisi Tiongkok tadi, walaupun tidak kenal pun, dia pernah hidup di bumi yang sama dengan kita. Ya toh? Kan kalau karma kan begitu kan? Karma itu kan karma pribadi kita masing-masing. Tapi kan karena kita bertemu dengan orang-orang kan jadi ada karma kelompok. Kenapa kok Anda pasangan hidupnya yang itu kok bukan yang punya tetangga? Itu kan mesti ada karmanya. Ya toh? Nah, kenapa anak Anda kok yang itu, kok anak yang itu kok bukan anaknya tetangga? Itu karena anak Anda punya hubungan karma dengan Anda. Kenapa tetangga Anda kok yang itu, kok bukan yang lain? Itu juga punya karma hubungannya dengan Anda. Kenapa anjing Anda kok yang itu, kok bukan yang lain? Itu tentu semua ada ikatan karma. Nah, oleh karena itu, walaupun orang itu tidak kita kenal, ketika pada bulan 7 tanggal 15 menurut penanggalan Imlek atau penanggalan bulan, orang juga punya tradisi mengingat mereka semua yang telah meninggal itu karena mereka pernah bersama-sama hidup di bumi ini walaupun tidak kita kenal. Nah, jadi sekarang bahwa Cheng Beng itu dasarnya adalah seorang raja yang ingin mencari kuburan orang tuanya. Kenapa orang yang meninggal perlu kita peringati? Karena di dalam Dharma manusia dilihat ketika hidup dan telah meninggal. Ketika hidup kita harus berusaha membahagiakan dia dengan ucapan, dengan perbuatan. Ketika telah meninggal pun kita perlu memperingati dia karena dia pernah berhubungan dengan kita. Baik berhubungan secara langsung sebagai keluarga, pasangan hidup, anak, kemudian mertua atau kakak, adik, tetangga, atau yang berhubungan tidak langsung dalam arti hanya tinggal di dunia ini bersama-sama. Nah, sekarang kita akan memasuki topik kita malam hari ini, bagaimana caranya kita melakukan kebajikan untuk orang yang meninggal tadi. Untuk melakukan kebajikan kepada orang yang meninggal, inilah yang kita sebut dengan pati dana. Seperti yang ada di brosur ini tertulis pati dana. Pati dana ini dalam bahasa yang sederhana sebetulnya adalah pelimpahan jasa. Jadi orang yang sudah meninggal, walaupun sewaktu hidupnya suka bakso, jangan diberi bakso. Karena dia sudah tidak makan lagi. Jadi kalau sekarang di tempat sembayangannya orang meninggal itu yang dulu suka bakso disediakan bakso, dan baksonya dulunya 5 butir, tahu-tahu tinggal 3, itu berarti diambil orang. Jadi jangan merasa, wah doa saya keterima. Dulu almarhum ini paling suka bakso. Setelah saya sediakan ini ada bakso 5 butir, coba sekarang tinggal 3, berarti diterima almarhum. Lalu kita lihat di fotonya bener, di bagian bibir ada minyaknya. Wah, horor itu nanti. Kismis, kisah-kisah apa? Misteri. Ya. Tentu itu ngawur, ya. Baksonya 5 kok tinggal 3. Oh, yang 2 diambil orang lain ini. Periksa siapa bibirnya, siapa yang berminyak itu, Pak anak Anda atau pasangan hidup Anda atau keluarga Anda yang lain atau kucing. Kan bisa. Nah, jadi orang yang dulunya suka bakso jangan diberi bakso. Karena saya melihat di dalam kehidupan ini ada beberapa tradisi ini yang saya pikir-pikir agak aneh ya. Jadi ada orang meninggal, terus kasih mimpi toh sama keluarganya, aku lapar,
Terus kita bangun pagi. Dia lapar dulu, seneng apa? Bakso. Ayo yuk kita bikinkan bakso. Terus disembayangkan pakai cara tertentu, sembayangkan baksonya dibikin api begitu, baksonya dibakar. Wah, biar nyampe. Mimpi lagi. Aduh, si almarhum mengatakan, aku kedinginan nih, tidak punya pakaian. Oh, itu ya, belikan kain. Bakar kain. Jatuh tempo. Aduh, aku kehujanan, tidak punya rumah. Kalau bakso, bakso sungguhan. Pakaian, pakaian sungguhan. Jatuh tempo minta rumah. Yang dikirimi kertas. Saya jadi mikir, kenapa enggak rumah sungguhan dibakar? Tadi bakso sungguhan, pakaian sungguhan, kok rumah kok jadi kertas? Kredit card kertas, dolar palsu. Dolarnya sendiri nggak dibakar, yang bisa jalan-jalan ke Amerika kemana-mana nggak dibakar, tapi dolar kertas yang palsu yang nggak laku yang dikasihkan. Katanya ini uangnya alam makhluk lain, Bante. Loh, kalau uangnya itu kok baksonya sama? Loh, ini kan nggak cocok. Ya baksonya bikin dari kertas dong. Wah, ya kurang seni lah. Kalau bakso yang murah kamu kasih, uang sungguhan nggak mau. Ini saya pikir jadi aneh. Ya, nah ini. Terus ada lagi ngirim televisi. Tapi televisinya sementara ini juga masih kertas. Dikasih gambar. Saya selalu melihat gambar televisinya itu selalu bintang film yang masih hidup. Ya bagaimana bisa ditonton? Kan mestinya bintang film yang sudah mati. Benyamin, Tan Cheng Bok, kan mestinya itu Marilyn Monroe. Yang dikirimi Inul. Lah, nenek-nenek meninggal TV-nya Inul. Di sana goyang ngebor, rematik kumat mati 2 kali nanti. Repot toh. Nah, jadi mestinya kan orang yang sudah meninggal kirim mercy kertas. Sudah kirim mercy kertas nggak dikasih pompa bensin. Bagaimana? Ya, tapi oke lah. Nah, cuman itu tradisi ya. Jadi mengirim yang begini-begini. Bagaimana sekarang secara agama Buddha? Sebetulnya apa sih prinsipnya pelimpahan jasa? Pelimpahan jasa itu prinsipnya adalah aku berbuat baik atas nama yang meninggal. Itu prinsipnya. Jadi kalau si meninggal itu almarhum A, maka ketika kita berbuat baik, kita mengucapkan tekad di dalam hati, semoga dengan kebaikan ini almarhum A mendapatkan kebahagiaan. Sekarang si A ini mimpi, kasih mimpi lapar. Dia hobinya makan bakso. Maka sebetulnya bukan bakso disembayangkan terus dibakar, bukan. Anda boleh berdana bakso atas nama yang meninggal untuk orang yang masih hidup. Jadi Anda pergi ke wihara misalnya. Ayo, hari ini tak traktir semua. Nih saya ambil 1 rombong bakso, kirim ke wihara, siapa saja boleh beli atas biaya saya. Nanti saya danakan semua jasa kebaikan ini atas nama almarhum. Itu malah bisa diterima.
Karena yang diterima itu bukan bakso secara fisik, gelundung-gelundung itu bukan. Karena yang meninggal itu giginya udah lain. Bakso kayak gitu dimakan mencelat semua. Jadi bagaimana sekarang? Apa toh sebetulnya prinsip limpahan jasa ini? Membuat makhluk lain berbahagia. Kenapa demikian? Karena di dalam dharma ini ada hukum yang disebut hukum karma. Saya yang melakukan pasti sayalah yang memetik buahnya, ya kan? Nah, kalau pelimpahan jasa kan saya yang berbuat baik, kok dia yang memetik kebahagiaan? Kan sepertinya bertentangan dengan hukum karma. Sebetulnya pelimpahan jasa ini istilah yang mungkin tidak tepat, karena pelimpahan ini seolah-olah dilimpahkan dari satu tempat ke tempat yang berbeda sehingga tempat satunya kosong. Sebetulnya ini mengkondisikan makhluk lain bahagia. Satu contoh begini saudara. Ketika misalnya Anda mendengar kabar anak Anda yang sekolah di Jogja lulus sekolah, Anda yang tinggal di Solo ini Anda merasa senang, aduh anakku lulus sekolah. Padahal yang lulus kan anaknya, yang sekolah juga anaknya. Tetapi kan orang tua ikut senang. Kenapa? Karena kelulusan kebahagiaan anak itu menjadi kebahagiaan orang tua juga. Atau Anda punya teman di luar kota, kemudian Anda mendengar kabar bahwa teman Anda itu sakit, maka Anda bisa stres loh. Pernah ngalami seperti itu? Pernah belum? Pernah belum? Belum? Oh, belum pernah punya teman yang stres? Cari untuk mengetes perasaan Anda. Temanku sakit, temanku stres, aku ikut stres enggak ya? Cari. Nah, tapi Anda bisa bayangin kan, ya, kalau sekarang teman Anda di tempat yang jauh itu sahabat akrab Anda mengalami sakit, Anda kan ikut stres. Tapi ketika teman Anda yang baik itu Anda dengar kabar bahwa dia lulus sekolah, Anda juga bahagia. Kan Anda tidak mengatakan, loh, kok bisa lulus? Wah, kamu mesti menyuap ini. Menyuap dosenmu atau apa. Kan Anda tidak begitu. Ketika Anda mendengar, aduh temanku sakit, kan tidak Anda mengatakan, kapan matinya supaya aku siap-siap baju putih. Kan tentu Anda tidak begitu. Anda kan ikut gelisah, duh kok temanku sakit ya. Kan demikian kan ya. Nah, ini sebetulnya yang digunakan, sistem ini yang digunakan di dalam pelimpahan jasa. Jadi misalnya tadi datang ke wihara, panggil rombong bakso. Ayo Pak, ini semua yang di wihara ini kasih bakso semua. Nanti saya yang bayar atas nama almarhum si A. Maka ketika si A tadi yang sudah meninggal dan terlahir di sekitar kita, itu maksudnya nanti kalau dalam istilah yang sangat teknis namanya makhluk yang tergolong paradatu pajiwika peta, alam halus yang berada di sekitar manusia. Begitu melihat, mengetahui bahwa kita berbuat baik atas nama dia, mengingat dia suka bakso dan dia mengundang tukang bakso ke sini atas nama dia, maka dia berbahagia. Seperti Anda tadi mendengar teman Anda yang baik ketika sakit sekarang sudah sembuh. Anda happy. Padahal yang sembuh kan sana. Nah, ketika itu kita yang berbuat baik, kita yang mengundang rombong baksonya, kita yang berdana bakso untuk semua yang hadir di sini. Kita sebetulnya yang menanam karma baik. Tetapi ketika makhluk itu melihat kita berbuat baik, dia bahagia. Karena dia bahagia, dia menanam karma baik lewat pikiran.
Semakin sering kita melakukan kebaikan atas nama almarhum si A tadi, semakin banyak karma baik yang dia tanam lewat pikiran dia. Sehingga akhirnya setelah cukup karma baik lewat pikirannya dia itu, maka matilah dia dari alamnya, lahir di alam yang lebih baik. Itu jadi jautu, patik dana itu jautu. Jadi orang itu meninggal atau makhluk itu meninggal dari alamnya, terlahir di alam yang lebih baik. Siapa yang buat dia meninggal dan terlahir di alam yang lebih baik? Siapa yang buat? Karmanya siapa? Hah? Karmanya siapa? Dia sendiri. Kita hanya mengkondisikan. Itu karmanya dia sendiri, pikirannya dia sendiri, dia berbuat baik. Kemudian ada yang tanya, loh, kalau yang meninggal sekarang bukan Buddhis. Kan tadi sudah kita bahas toh, bahwa kita kan ada dua tradisi. Tradisi bulan April dan tradisi bulan 7 Imlek. Lah kalau sekarang kan yang bukan Buddhis ini mungkin kan termasuk yang di bulan 7 Imlek ini. Kalau kita kirimi bagaimana? Bisa terima enggak? Bisa. Karena kebajikan itu sebetulnya tidak mengenal agama. Ibaratnya kalau Anda sakit. Pernah sakit? Karena Anda setiap kali saya tanya, belum. Jadi sekarang saya tanya, pernah sakit? Pernah sebelum apa belum? Belum semua ya? Pernah sakit? Pernah ke dokter? Semua? Kalau pergi ke dokter Anda milih agama enggak? Ya tidak, ya toh? Oh, saya mau milih dokter Buddhis. Tidak perlu, karena kesehatan kebajikan itu tidak pakai agama. Nyuntiknya dokter Buddhis dan tidak itu sama saja. Jangan, oh kalau dokter Buddhis nyuntiknya tidak sakit. Karena ada Pancasila Buddhis toh. Bahwa aku bertekad panatipata toh, berarti kan aku nyuntiknya pelan-pelan. Malah nggak sembuh-sembuh kalau nggak disuntik-suntik. Jadi jangan menganggap bahwa oh dokter Buddhis ini nanti tidak nyuntik, tidak. Dokter siapapun juga ketika Anda sakit, ya pokoknya yang penting saya sembuh, kan begitu. Ada Buddhis atau tidak ada Buddhis terserah. Demikian pula orang yang sudah meninggal. Ketika dia terlahir di alam para datu Pajiwikapeta, ketika dia sedang menderita, siapapun yang berbuat baik atas nama dia tidak akan pernah pusing. Pokoknya aku bisa senang karena melihat orang ingat dengan saya. Oleh karena itu, jangan membeda-bedakan agama ketika Anda berbuat baik. Berbuat baik adalah demi kebajikan itu sendiri, bukan karena agama-agama tertentu. Ya. Nah, jadi sekarang seseorang bisa berbuat baik apa saja yang kita limpahkan jasanya sehingga memberi kondisi pikiran si makhluk itu yang meninggal, yang terlahir di alam para datu Pajiwikapeta, menimbun karma baik lewat pikiran, sehingga ketika cukup karma baiknya, matilah dia dan terlahir di alam yang lebih bahagia atau meningkat. Sekarang saudara-saudara, kebajikan apakah yang kita bisa lakukan untuk pelimpahan jasa ini? Kebajikannya macam-macam. Seperti yang tadi saya sampaikan, Anda panggil rombong bakso, kasih makan semua yang hadir atas nama yang meninggal, itu sudah boleh. Karena di dalam Dharma, tanam padi, tumbuh padi. Tanam jagung, tumbuh jagung. Tanam bakso, tumbuh bakso. Wah lah, kalau saya berdana sekian banyak, nanti bakso saya muncul di jidat di mana, wah jerawat semua nih jadinya bakso kecil-kecil. Bukan itu yang dimaksud. Bukan tanam bakso, tapi tanam kebahagiaan, kenyang. Loh, setelah makan bakso murus-murus, oh itu kan salahnya sendiri, sambelnya kebanyakan. Saya kan tidak punya niat untuk memuruskan dia. Jadi saya menanam kebahagiaan karena kecukupan makan.
Karena kita menanam kebahagiaan kecukupan makan alias menanam rezeki, kita bisa panen rezeki. Sehingga Anda bisa mengatakan setelah berdana bakso tadi, semoga dengan kebajikan yang aku lakukan pada malam hari ini akan membuahkan kebahagiaan untuk almarhum si A. Dan semoga kebahagiaan ini pula akan berbuah dalam bentuk mendapatkan rezeki. Kan enak. Jangan minta rezeki terus, tidak pernah berbuat baik. Hukum di dalam Dharma, hukumnya bukan panen, tapi tanam. Karena apa yang Anda tanam, itu pasti Anda akan dapatkan buahnya. Nah sekarang saudara-saudara, Anda ingin panen apa dalam kehidupan ini? Ingin panen cukup makan? Tanamlah makanan seperti bakso tadi. Pengen cukup pakaian? Tanamlah pakaian. Apa itu? Berdana pakaian kepada mereka yang membutuhkan. Anda bisa tuh punya pakaian macam-macam, mungkin sudah nggak Anda pakai, kasih kepada mereka yang membutuhkan, ke panti asuhan, yayasan sosial. Tapi pakaian yang masih layak pakai. Jangan kaos sudah bolong sana sini dikasih. Bante, siapa tahu nanti ada umat-umat yang memerlukan. Kaos sudah sobek-sobek ini ya memerlukan untuk lap mobil aja lecet semua ini. Oh ya kebangetan. Ya, jadi kaos yang masih layak pakai, celana yang masih layak pakai dan lain sebagainya itu Anda danakan. Sehingga nanti setelah itu Anda bisa kata dalam hati, semoga dengan kebaikan yang saya lakukan ini, dengan berdana pakaian ini akan membuahkan kebahagiaan untuk almarhum si A di alam kelahiran yang sekarang dalam bentuk kecukupan pakaian sesuai dengan harapan dia. Semoga saya pun mendapatkan pakaian yang cukup, sehingga Anda mendapatkan kebahagiaan juga. Anda banyak masalah rumah tangga, masalah ekonomi, masalah perjodohan. Apa yang dilakukan? Nah, supaya saya bisa terlepas dari semua masalah ini, saya memanen pelepasan, berarti saya harus menanam pelepasan juga. Nah, pelepasannya ini disimbolkan dengan pelepasan makhluk. Misalnya burung. Dengan melepaskan makhluk ini, burung, semoga saya pun terlepas dari kesulitan yang saya hadapi. Masalah rumah tangga, masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah perjodohan dan lain-lainnya. Jadi ini yang sekarang kita sebut dengan apa tadi? Tongseng. Pangsen. Wah, sudah tongseng. Oh. Belum jamnya, Pak, enggak usah lapar duluan. Jadi inilah yang disebut dengan fangsen, yaitu melepas makhluk. Nah, sekarang tujuannya melepas makhluk apa? Supaya saya terbebas dari kesulitan yang saya miliki dengan bermacam-macam variasinya. Nah, sekarang makhluk apa yang bisa dilepas? Sebetulnya pada intinya adalah makhluk yang menderita. Karena itu kalau fungsi sebaiknya atau melepas makhluk ini Anda jangan pesen makhluk. Karena pesan makhluk berarti Anda tidak membebaskan penderitaan. Anda mencari penderitaan untuk dibebaskan. Itu namanya kebohongan. Pesan sama tukang burung, Pak, besok carikan ya burung 300 ekor. Wah, saya belum ada stoknya. Saya enggak tahu pokoknya kamu caranya gimana 300 dapat. Lah ini kan akhirnya tukang burung ini kan kerja keras nangkepi burung mana-mana. Gara-gara pesanan Anda. Ya toh? Nah ini kan Anda keliru.
Mestinya pergi ke pasar. Ada burung apa saja di situ. Nah, kita beli yang sudah ada. Waktu beli boleh nawar. Jangan burung emprit 5.000 ya saja. Itu namanya orang bodoh baik hati. Emprit cuma 1.000 dibeli 5.000. Ini niat Pak, niat 5.000 ya. Bodoh ya jangan nemen-nemen lah. Tawar 5.005, biasanya 5 malah kadang 10. Wah, itu kan kalau nelur sendiri kamu 10. Nah, saya 5. Nah, dapat 5. Lalu ini dilepas. Burung-burung emprit aja. Tapi kalau Anda mau melepas poksai, enggak apa-apa. Perkutut, enggak apa-apa. Boleh aja. Kalau mau. Tapi sebetulnya emprit ya enggak apa-apa. Terus ada lagi ikan. Ikan juga boleh. Tapi sebaiknya ikan yang memang sudah sedianya untuk dimatikan. Misalnya Anda pergi ke penjual pecel lele. Pecel lele apa di sini ada ya? Pecel lele masih hidup nggak lelenya? Masih toh? Lah biasanya kan jari kita itu pembunuh bayaran. Apa artinya? Tunjuk ini lelenya, langsung ditangkap, potong kepalanya, kita bayar. Nah, ini pembunuh bayaran. Karena jari Anda menunjuk, matilah si lele itu. Ya, nah, Anda beli di pecel lele itu, sekarang jari Anda jadikanlah juru selamat. Ini Pak lelenya, tunjuk toh. Pakai plastik isi air, bungkus. Loh, lele kok dibungkus plastik? Iya dong, kasih air. Nah ini penting. Anda pada waktu beli lele itu Anda penting, jangan cepet-cepet bayar. Ini ada pengalaman soalnya. Ini Pak, jadi kan mau jadi juru selamat. Ini Pak, yang ini, oke ya Pak, Bu. Nih, terus dia kan mau cepet-cepet bayar, dia buka dompet, ngitung duit. Ini Pak, mau beli ini lelenya tak bayar. Lelenya sudah tidak ada kepalanya semua. Tetap juru selamat jadi pembunuh bayaran. Karena tukang lele itu biasanya begitu orang beli, dia langsung potong kepalanya sudah. Pernah beli lele belum? Langsung dipotong tak kepalanya? Hah? Ya pokoknya dipukul lah, pokoknya gitu. Jadi jangan cepet-cepet bayar. Karena begitu Anda mata noleh ke dompet, itu kepala lele cepol semua. Kok cepol? Apa itu? Pecah semua, dipukuli. Ya itu pengalaman orang. Jadi Anda lihat dulu ini Pak, lelenya bungkus pakai plastik, dikasih air, sudah sip, baru dibayar. Nah ini kan lele yang mestinya mati. Kemudian Anda beli, Anda lepaskan, Anda menanam kehidupan, ya kan? Maka bisa panen kehidupan. Sehingga ketika Anda lele yang tadi mestinya mati dibunuh, Anda lepaskan, Anda bisa bertekad. Semoga dengan kebaikan yang saya lakukan pada hari ini akan membuahkan kebahagiaan untuk almarhum si A. Dan semoga akan berbuah kebahagiaan pula bagi diri kami semua, keluarga, dalam bentuk panjang umur. Itu kalau Anda mau melepas lele. Tapi mau Anda melepas ikan lohan, boleh. Tidak apa-apa, baik-baik juga. Sak kuatnya. Ya, aku kalau lele terlalu kecil lohan, oh ya boleh. Arowana, silahkan cinlung, tidak apa-apa. Lah sekarang kalau aku nggak punya duit bagaimana? Melepas jangkrik. Jangkrik. Kenapa? Kenapa jangkrik? Ya, karena kita beli jangkrik di tempat yang jangkrik bakal mati. Makanan burung, makanan ikan, itu boleh. Jadi bukan duit yang banyak, tetapi niat berpikir yang positif ini yang perlu kita kembangkan. Dan melepas makhluk
itu setahun bukan sekali, kalau bisa sering kali melepas makhluk. Ya, mungkin mau seminggu sekali, mungkin mau sebulan sekali Anda boleh melepas makhluk. Loh, nanti kan saya jadi punya lengganan tukang burung. Kalau lengganan malah nggak usah dibeli, karena dia nyari untuk Anda. Tapi Anda mau beli ya nggak salah. Cuman sebetulnya lebih baik Anda pergi ke pasar beli langsung. Nah, nanti di sini permainan karma itu ada. Anda cukup mau beli 10 aja, karena Anda punya uang 10.000, Anda beli 10. Satu kurungan itu isinya 100. Kenapa kok 10 yang ini? Kok bukan 10 yang lain? Itu karena burung ini tentu ada hubungan karma dengan Anda. Sehingga jari Anda nunjuk yang ini, atau si bapak itu mengambilkan untuk Anda burung yang itu. Dan Anda tidak perlu 100 ya 100 dibeli, ada 1000 ya 1000 dibeli. Uangnya lama-lama nggak nyukupi. Tapi Anda beli secukupnya saja, dan Anda yakin bahwa burung yang terbeli itu atau makhluk ikan yang terbeli itu sebetulnya ada ikatan karma dengan kita. Nah, sekarang setelah melepas makhluk, apakah punya pantangan? Tidak ada. Jadi Anda boleh melepas makhluk ikan, dan selesai melepas makhluk ikan, misalnya lele, pulang makan pecel lele tidak apa-apa. Tapi tentu caranya yang benar, yaitu beli lele yang sudah mati. Jangan lele hidup lalu pura-pura Anda ngitung duit biar ditutup. Ya, kan aku beli udah mati, aku nggak nyuruh loh itu tadi dituduhi. Ya, itu kan hanya akal-akal. Jadi beli lele yang mati kan di pasar banyak toh ya, Bu Ibu yang suka belanja banyak toh di pasar. Ya, lah itu beli itu ndak apa-apa. Karena apa? Karena lele yang kita lepas ini bukanlah lele yang kita potong. Ya, nah jadi Anda berbuat baik melepas makhluk ini sama sekali tidak ada pantangannya. Anda sering-sering lakukan boleh, jumlah tidak harus banyak, tapi sering itu yang paling penting. Misalnya Anda punya jatah melepas burung 1000 ekor, tidak perlu sekali. Mungkin Anda 10 sampai 100 kali, itu lebih baik daripada 1000 ekor sekali. Karena 1000 ekor sekali Anda hanya memikir sekali untuk berbuat baik, dan Anda melepas dan Anda bahagia hanya sekali. Tapi kalau 1000 ekor itu Anda cicil 10, maka pikiran Anda untuk mempersiapkan kebajikan itu, kebahagiaan Anda melepas makhluk itu, kebahagiaan pikiran Anda, batin Anda setelah makhluk itu terbebas, itu juga ratusan kali. Ini yang penting, karena itu yang menambah kebajikan Anda lewat pikiran, menambah kebajikan lewat ucapan dan perbuatan, sehingga akhirnya kebahagiaan menjadi milik Anda. Kemudian kalau itu dilimpahkan kepada sanak keluarga yang sudah meninggal dilakukan patik dana, maka itu juga akan memberikan kebahagiaan untuk mereka berkali-kali punya pikiran yang baik. Ya, nah kemudian pada saat kita sedang melepas makhluk, Anda boleh membaca Parita kalau mau, Wandana, Tisarana, Pancasila, lalu Karania, Metasuta, dan Etawata. Tetapi kalau Anda tidak hafal itu semua, Anda cukup mengucap di dalam hati, semoga semua makhluk hidup bahagia, semoga semua makhluk hidup bahagia, demikian seterusnya sampai makhluk itu terbebas. Ya, oleh karena itu saudara-saudara, patik dana ini sebetulnya adalah upacara pelimpahan jasa, karena agama Buddha melihat manusia dalam hubungannya perlu dihormati ketika masih hidup dan setelah meninggal. Function ini adalah salah satu perbuatan kebajikan yang kita bisa limpahkan jasanya kepada yang sudah meninggal, atau memberikan kondisi supaya pikiran dia bahagia di alam kelahiran yang sekarang, supaya dia bisa terlahir di alam yang lebih bahagia. Selain function, Anda bisa melakukan kebajikan yang lain, yaitu berdana makanan, berdana pakaian, dan berdana apa saja. Juga bisa membaca parita, bermeditasi, pikiran-pikiran yang positif itu pun juga Anda bisa limpahkan jasanya kepada yang sudah meninggal. Sehingga kalau setiap kali kita puja bakti, kita juga ada pembacaan parita etawata.
itu sebetulnya adalah melimpahkan semua kebajikan yang kita miliki ini kepada mereka yang telah meninggal dunia. Nah, inilah saudara-saudara yang perlu saya sampaikan sebagai gambaran global yang besar untuk acara Patik Dana dan function. Sekaligus saya memberikan sedikit latar belakang tentang makna cengbeng, sehingga pada saat Anda nanti menjalankan tradisi ini, Anda tahu apa yang harus Anda kerjakan. Anda juga tahu parita apa yang harus Anda baca. Anda juga tahu bagaimana setelah melepas makhluk itu ternyata tidak ada pantangan apa-apa, ya. Dan Anda juga tahu bahwa di dalam hukum karma, tanam padi tumbuh padi. Apa yang Anda inginkan? Anda ingin panen mangga, tanamlah mangga. Anda ingin dapat bahagia, berikanlah kebahagiaan untuk semua orang. Ketika Anda kepingin diperhatikan, perhatikanlah orang lain dahulu. Ketika Anda ingin dicintai, cintailah dahulu orang lain. Ketika Anda ingin disayangi, sayangilah dahulu orang lain. Karena hukum di dalam Dharma adalah menanam, bukan memanen. Karena begitu Anda melakukan kebajikan, maka kebahagiaan itu akan otomatis datang pada diri Anda sendiri. Tanpa Anda catat, tanpa Anda ragukan, hukum karma tidak akan pernah salah. Ya, oleh karena itu, inilah yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan perjumpaan kita pada malam hari ini. Semoga perjumpaan ini memberikan manfaat, memberikan bekal kepada Anda untuk melakukan patik dana dan pelepasan makhluk, bukan hanya pada tanggal 1 April ini saja, tapi kalau bisa jadikanlah itu kebiasaan hidup Anda. Karena melepas makhluk itu tidak harus dilakukan di wihara, Anda bisa lakukan di rumah Anda masing-masing. Misalnya function burung, Anda bisa lepaskan di rumah Anda, ya, di halaman rumah Anda. Function ikan, janganlah dilepaskan di penggorengan, tetapi lepaskanlah di tempat yang sesuai, yaitu sungai atau tempat yang lain, belut dan lain sebagainya bisa di function. Semoga Anda berbahagia semua di dalam Dharma. Semoga Anda terdorong untuk melaksanakan Dharma yang sederhana ini. Semoga Anda berbahagia bisa memetik buah karma kebajikan sesuai dengan yang Anda lakukan. Semoga semua makhluk, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, memperoleh kebaikan dan kebahagiaan sesuai dengan kondisi karmanya masing-masing. Sabe sata bawantu sukitata.